بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكمل علينا دينه وأتم علينا نعمه وجعلنا بفضله خير أمة. ثم الصلاة والسلام على رسوله خير البرية سيدنا محمد الذي علمنا دين الرحمة والسمحة وعلى آله وصحبه إلى يوم القيامة. أما بعد، صاحب الفضيلة والسعادة رئيس مؤسسة الفاروق الإسلامية ومدير معهد دار الفاروق للبنين ومعهد دار حفصة بنت عمر للبنات سماحة الشيخ فرحان بن فيصل بن طالب حفظه الله تعالى. صاحب الفضيلة والسعادة سماحة الشيخ يحيى زين المعارف جمزوري بويا يحيى حفظه الله تعالى ورعاه، أطال الله عمره في صحة وعافية، والحاضرون جميعا. ألقي لكم دون استثناء من قلب خالص أجمل التحيات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع الآن إلى تلاوة القرآن الكريم يتلوها علينا الطالب أنس فرحان طالب، فعليه فليتفضل مشكورا مأجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. صدق الله العظيم. أهلا وسهلا بالذين أودهم وأحبهم في الله ذي الآلاء. أهلا بقوم صالحين ذوي تقى غر الوجوه وزين كل ملاء. لهم المهابة والجلالة والنهى وفضائل جلت عن الإحصاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena dengan izinnya dan rahmatnya pada malam hari ini kita kedatangan tamu mulia, yaitu
Syekh Al-Allamah Yahya Zainul Ma'arif Jamzuri atau yang terkenal dengan Buya Yahya. Dan ini adalah kedatangan yang kita tunggu-tunggu. Dan Masya Allah seringkali Ustadz menceritakan kepada kalian sebagai murid-murid kita bahwa beliau ini, Buya Yahya ini, waktu di Jamiatul Ahqaf teman Ustadz sekelas dan juga seasrama. Sekelas dan seasrama. Dan pada saat itu awal kedatangan beliau dari Indonesia, ketika kita ketemu di Tarim, ada beberapa kalimat yang Ustadz ini lupa. Coba fokus ke sini. Itu ada apa? Sibuk sama apa itu? Hah? Itu bisa gak mic-nya? Kalau nggak bisa biarin sudah. Ini saja udah. Jadi waktu beliau datang ke Tarim, kita ketemu di kota Tarim. Pada saat itu kita awal masuk di Jamiatul Ahqaf pada tahun 1996. Dan alhamdulillah bisa ketemu sama Buya Yahya di sana. Karena ada beberapa kalimat kita bilang yang bahasa Indonesia itu hampir lupa. Ustadz hampir lupa. Kemudian diajarkan kembali oleh beliau, diingatkan kembali. NKRI harga mati. Di sisi lain, alhamdulillah kita juga sering mudzakarah yang paling teringat pada saat itu kita mudzakarah usul fikih. Jadi kitab Ghayatul Usul. Waktu itu guru kita yang mulia yaitu Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti, memang itu termasuk daripada mata pelajaran yang paling sulit di Jamiatul Ahqaf pada saat itu. Alhamdulillah kita duduk bersama, mudzakarah bersama, murajaah bersama, intinya waktu-waktu yang indah. Waktu kita belajar bersama di Hadramaut di Tarim, ya sekedar memiliki apa yang kita miliki. Dalam arti belum punya pondok, belum punya santri. Alhamdulillah ini semuanya berkah dari doa-doa guru-guru kita di sana, sehingga kita bisa berdakwah di sini, bisa melanjutkan dakwah di sini. Apalagi Buya Yahya dengan perkembangannya yang luar biasa. Itu kita berhusnudzan, insyaallah itu semua tanda bahwa dakwah beliau itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dakwah kita ini juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga dengan rahmatnya. Bahkan sebelumnya kita juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa duduk di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat, mendapatkan kasih sayang dari beliau, mendapatkan syafaat dari beliau dan masuk ke dalam surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Karena sebentar lagi beliau ada acara di Malang di Masjid Ramadan, maka waktunya kita berikan kepada Buya Yahya, falyatafaddal mashkuran ma'jura. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, yang sangat kami cintai, sahabat karib kami, guru-guru kalian, Syekh Farhan, sahabat karib, bukan belajar tok, beliau cerita tentang belajar, mainnya juga bareng sama beliau. Insyaallah. Dan beliau harus banyak minta maaf kepada beliau. Beliau sering saya bohongi.
Jadi hiburan Buya itu bohongi beliau, bahasa Indonesia itu Buya bohongi. Pokoknya saya rubah artinya semuanya. Nah, jadi beliau tidak akan lupa-lupa. Jadi Masya Allah, jadi kedekat sekali ini. Dengan di sana, waktu di sana, alhamdulillah sekarang dipertemukan lagi, dan ini nikmat dari Allah. Beruntung kita dulu pernah bersahabat, sekarang bertemu lagi harus makin erat. Kemudian untuk kalian wahai anak-anakku semuanya, beruntung diberi oleh Allah guru seperti beliau, dan tinggal kita serius memegang guru. Tip belajar itu nggak susah, yang bikin susah itu ulah seorang santri. Pegangi 3 hal untuk bisa mudah dalam menuntut ilmu. Yang pertama harus ada mahabbah, cinta kepada guru. Kunci. Siapapun belajar dengan guru, biarpun gurunya seorang nabi, kalau ada mahabbah, nggak ada cinta, akan jadi seperti Abu Jahal. Abu Jahal itu belajar dengan baginda Nabi, dengar tapi nggak berguna ilmunya karena nggak ada mahabbah. Cinta kepada guru ditandai. Nah, ini kalau kamu cinta guru, tandai apa? 1, mendoakan. Jadi kalau murid mendoakan guru itu sebenarnya kepentingan murid itu sendiri, bukan kepentingan guru. Kalau gurumu itu, kalau seandainya muridnya tidak mendoakan, malaikat dan penghuni, malaikat sudah mendoakan. Jadi kalau kita mendoakan guru kita itu kepentingan kita. Karena apa? Untuk menurunkan keberkahan nur ilmu kepada kita. Dan itu menumbuhkan kecintaan. Terus doakan dengan doa kebaikan. Jangan lupakan setiap saat, setiap sholat, guru. Beliau sebut dalam panjatan doamu. Ini yang pertama untuk menumbuhkan cinta. Kemudian yang kedua untuk menumbuhkan cinta adalah jangan biasa menyebut atau mencari kekurangan guru. Nasib buruk bagi seorang santri itu kalau dibukakan tentang kekurangan guru. Gurumu manusia, bukan nabi. Kalau kita mencari guru, kalau seandainya ada orang ingin mencari guru yang tidak punya kekurangan, sampai mati gak akan punya guru. Tapi kehebatan seorang murid ternyata apa? Allah tuh kalau seandainya guru ada kekurangan, sehingga itu melihat kekurangan itu juga mengurangi cinta. Sehingga para pendahulu-pendahulu yang soleh itu kalau mau belajar itu sedekah, memberi sedekah kepada fakir miskin dan berdoa, ya Allah, dengan sedekahku ini tutuplah kekurangan guruku dari mataku, biar gak melihat. Karena apa? Dengan melihat kekurangan kurang cinta, dengan kurang cinta terputus keberkahan. Ini dua ini hadirkan makna ini. Maka sering dibalik sebut kebaikannya. Karena menyebut kebaikan seorang guru itu menumbuhkan cinta di antara kalian. Tanpa berlebihan, tanpa bohong, enggak, kebaikan yang bisa kita sebut. Pertama adalah mahabbah. Kalau tidak ada mahabbah susah belajar. Yang kedua adalah adab akhlak. Adab tata krama. Adab itu penting. Kalau tidak punya adab nggak bisa dapat sombong. Al-kibru batarul haq. Kesombongan itu akan menjauhkan kita dari kebenaran yang dikirim oleh Allah. Hah? Jadi apa adab tata krama? Foto ada kursi kosong? Langsung. Nah, adab itu ditandai kepatuhan. Jadi gini nak, anakku yang soleh solehah, pendapat guru kamu dahulukan. Termasuk kurang adab itu adalah, ingat, pindah pondok seenaknya, itu penyakit. Kalau seandainya kamu akan pindah, harus rekomendasi gurumu. Ada orang main pindah pondok sana, pindah pondok sini, itu su'ul adab pada guru. Kalau ingin melanjutkan, bahkan mungkin kamu ingin melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi sekalipun, petunjuk guru itu penting sekali. Ini petunjuk guru, jangan asal pindah sana pindah sini, itu penyakit. Kalau orang Jawa ngomong al-intiqal alamat konyol, suka pindah pondok alamat konyol. Pegangi guru, itu betul serius. Jadi tuntaskan di Al-Faruq, Darul Faruq sampai tuntas, minta petunjuk. Kalau misalnya kamu ingin lanjutkan pendidikan lebih tinggi, ya Syekh Farhan, apa untuk saya?
Tidak rugi sampai urusan pernikahan pun ngajukan ke guru. Minta petunjuk, guru tolong pilihkan saya atau. Sekarang ada orang sombong, seenaknya, nggak bisa, ilmu nggak begitu. Karena godaan besar itu kadang-kadang mata kita tuh ketemu kiai terpesona lalu tinggalkan gurunya. Bahaya banget. Menganggap dia lebih alim, bukan urusanmu. Biarpun dia lebih alim, belum tentu manfaat untuk kamu. Karena apa? Bukan jalurmu di sana. Sehingga gurumu siapapun dia, itu yang hendaknya kau pegangi. Anak gampang terpesona, ketemu, wah ini ustadz, alim ini, melompat ke sana. Setelah itu ketemu lagi, wah lebih melompat sana. Tidak punya adab dengan guru, nggak dapat ilmu. Misalnya kamu punya keahlian dalam satu hal, di sini nggak ada ngomong ke Syekh Farhan. Syekh Farhan, saya senang ilmu materi ini. Beliau akan kirim ke tempat yang sesuai dengan petunjuk beliau. Ini termasuk di antara tip menuntut ilmu, bukan mengikuti hawa nafsumu. Jadi adab itu penting banget, petunjuk guru. Petunjuk guru, jadi adab diantara itu keluar masuk pondok seenaknya, lompat sana lompat sini, nggak begitu. Ya termasuk mendengar, tawadhu kepada guru. Adab yang banyak luas, selama ini adab kan tata krama secara umum, kamu berakhlak yang mulia kepada guru. Cuman diantaranya tadi biasa sebutkan kepatuhan, diantaranya gampang pindah. Buya ada pondok namanya Al-Bahjah, tidak akan terima santri dari pondok manapun. Yang pernah mondok ke tempat lain tidak akan kita terima, kecuali gurunya nulis surat. Taruh. Karena apa? Kalau dia keluar dari pondoknya dengan cara nggak baik, saya pun juga akan ditinggal nanti. Adab itu penting anakku semuanya. Dan ternyata yang menjadikan santri hebat tuh adalah ketulusan hatinya. Tulusmu dengan guru tadi, adabmu itu menjadikan santri hebat. Ada tidak santri lebih alim dari gurunya nanti? Banyak. Banyak santri lebih alim dari gurunya. Padahal gurunya itu yang ngajar tuh ilmunya sebegitu. Tapi ternyata punya murid lebih alim lagi. Dalam hadis disebutkan rubba muballighin au aminas sami. Kadang murid bisa melebihi alimnya guru. Kenapa? Keberkahan. Guru ngasih satu hadis, pemahaman, dua pemahaman, santri yang saking cintanya kepada gurunya bisa paham 5 hal. Makanya ternyata yang beri ilmu siapa? Allah. Cuman guru itu penyambung saja. Maka pegang yang benar, nanti Allah kunjukkan. Sehingga banyak guru itu terkagum-kagum dengan muridnya. Kok bisa kamu tahu dari itu? Karena ketulusan hati seorang murid. Itu sayang ya. Adab akhlak dengan guru. Yang ketiga, khidmah, pengabdian kepada guru. Ikut petunjuk guru suruh ngapain. Itu menjadikan ilmu berkah, karena itu kembali menundukkan kesombonganmu lagi. Khidmah, termasuk khidmah ini adalah kebersamaan. Ini pondok kita bersama. Apa kata guru? Sehingga dalam dunia tarbiyah sudah kelas tinggi, hukuman bagi seorang santri apa? Nggak dikasih tugas. Kalau hukum jangan kasih semangat, keberkahan, tawadhu, tugas nyapu, tugas bersih, tugas ini. Karena apa? Kalian semua itu setelah keluar dari pondok akan jadi ahli khidmah untuk umat Nabi Muhammad. Itu punya guru Syekh Farhan kesana kemari itu khidmah, ceramah sana, khidmah. Yang diomongkan dia itu aja sudah tahu. Kenapa disampaikan lagi khidmah untuk umat Nabi Muhammad SAW? Jadi itu ya. 3 hal kamu pegangi. Kemudian ada pesan terakhir, pesan yang berikutnya untuk orang tua kalian. Hati-hati nak ya. Tolong kalau ketemu orang tuamu jangan lupa 3 hal juga. Jadi kan orang tuamu pokoknya ketemu kalian beda deh setelah hari ini. Pertama, ucapkan terima kasih. Yang serius dari hatimu, sadari. Terima kasih yang serius. Kenapa? Orang tua itu capek di rumah, nyari uang untuk kalian. Kalian di sini enak, makan, tidur, belajar, makan, tidur, belajar. Dan di saat kalian mengucapkan terima kasih kepada ibundamu, ayahandamu dengan serius, girang, senangnya ayah ibundamu. Di saat itulah pintu langit dibuka. Minta apa kau akan dikasih. Senangkan ibumu.
Terima kasih Umi. Umi telah mengizinkan, Umi telah membiayai saya. Ayah telah sibuk untuk saya. Kadang seorang anak nggak tahu diri. Dipikir kalau kita mondok ini kepentingan orang tua kita, bukan kita mondok kepentingan kita. Orang tua sayang kepada kita biar selamat. Di luar pergaulan luar biasa mengerikan. Syaitan-syaitan dalam bentuk manusia banyak yang merusak hamba-hamba Allah. Jadi bayangkan di sini nggak suruh kerja sama ibu kita. Ibu kita, bapak kita kerja. Ngumpulin duit, dikasihkan ke kita. Allah. Hadirkan terima kasih. Pertama apa? Terima kasih. Ya. Terima kasih Umi. Umi telah membiayai kami dan seterusnya. Yang kedua adalah minta maaf atas kekurang baikanmu dulu waktu belum mondok. Dulu pernah ngomong kasar kan? Kalau disuruh rame mentak-mentak ibu malahan. Kalau kasih tahu kakinya dientak-entakkan ke tanah. Masih ingat itu. Minta maaf Umi, dulu waktu sebelum di pondok kami selalu begini, Umi. Maafin Umi ya. Maafin, minta maaf. Jelas ya? Dan minta maaf yang serius, sebut kesalahanmu masa dulu. Maksudnya mungkin pokoknya tukang nakal ke ibunda, ingat itu. Di saat dengar kamu minta maaf, ibumu kayak mendapatkan gunung emas. Sekirangnya, senangnya dengan kamu. Disitulah keberkahan akan turun kepadamu. Yang ketiga, jangan lupa selalu minta doa kepada beliau. 3 hal. Dan 3 hal. Kemudian selanjutnya, ini hanya sekedar nyantai, kalian harus bangga dong. Karena kalian tuh semuanya jadi mulia. Orang tuamu mulia karena kamu. Beruntung. Ada yang orang tuanya sudah meninggal? Angkat tangan. Orang tuanya sudah tidak ada? Lihat. Beliau setiap saat mendapatkan pahala. Dudukmu di pondok, nafas, hembusan nafas menjadi pahala mengalir. Ngajimu. Yang masih hidup orang tuanya, karena masih hidup belum merasakan. Tidak kelihatan, semoga panjang umur. Yang telah meninggal bang, beruntung orang tua kalian punya kalian. Setiap hari ditampungkan pahala oleh kalian. Makanya kalau punya ketemu orang tua kalian, pasti diajak syukur. Di luar godaannya besar. Seorang tua ngadu. Gara-gara ngelihat di pondok jam 3, jam setengah 4 sudah bangun, nangis dia. Kok bisa anak kecil sudah bangun jam begini? Saya di rumah bangunin anak saya hampir matahari terbit belum bangun subuh. Bayangkan, di luar susah salat subuh. Salat subuh aja susah, apalagi berjamaah. Kalian berjamaah. Di luar godaan besar anakku semuanya. Kalian bersyukur, nggak banyak godaan di pondok. Orang tua pun enak. Di luar khususnya yang punya anak gadis, terlambat malam aja sudah bingung gelisah orang tua. Tapi di sini kalian terjaga, wahai anak-anakku semuanya. Terjaga. Ini nikmat. Kalau urusan hawa nafsu ya ada syahwat kita pengen bebas, itu penyakit. Itu adalah hawa nafsu. Tapi hati kecilmu lebih memilih untuk tinggal di pondok. Tinggal di pondok itu pilihan Allah, nak. Kamu bisa tinggal di pondok itu dipilih oleh Allah. Kalau sudah dipilih oleh Allah, ya kayak kalian ini. Ada orang yang dipilih, ajib ini kisah nyata, bahasanya ada satu anak santri. Agar kalian tuh syukur bener. Anak santri itu di pondok nangis terus. Sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Pengurus pusing dong. Pengurus pusing ya karena ngira ini orang ini manja di rumahnya dan sebagainya. Sudah diputuskan untuk dikeluarkan dari pondok, diantarkan pulang ke rumah. Diantarkan oleh ustadznya berdua, ustadznya nganterin. Naik bis gitu. Sudah itu turun. Setelah turun tidak ada kendaraan, cari tumpangan. Tumpangan jalan kaki lagi. Jalan lagi jauh. Ustadznya di rumah yang capek nganterin anak ini. Dilihat rumahnya, mana rumahmu? Ini, rumah gubuk. Rumah gubuk. Bolong-bolong. Ayahnya nggak ada lagi, ibunya nggak. Ibunya nggak ada, ayahnya nggak ada. Ditunggu sebentar. Kebetulan sang ustadz itu nasib baik, sakit perut. Pengen buang air. Tanya ke anak ini, di mana buang airnya? Di situ. Ditunjuk begitu.
Orang kampung fakir. Mana ada toilet? Hanya ada kalian dikasih kayu begitu, dikasih tutup karung begitu yang ke arah rumah. Kesananya blong. Hanya ke arah rumah saja ada penutupnya. Bayangin. Ustadz yang biasa di pondok nutup aurat mau buang air kebuka begitu. Cuman sakit perut harus melakukan. Sudah begitu nggak ada air, diantarkan air sama anak itu dengan galon yang rusak begitu. Setelah selesai puas dia, alhamdulillah. Alhamdulillah adhaba anil adha wa afani insyaallah. Setelah itu ayahnya datang bawa kayak rumput begitu, rumput untuk makanan kambing sama kambing kecil berapa itu. Nangis ayah ibunya, kenapa anakku tidak kerasan di pondok? Padahal di pondok juga air ada, makan tinggal makan. Ayahnya minta untuk balik ke pondok, tidak diterima karena ganggu banget di pondok. Selesai kisah ini. Ada kisah lain yang lain. Ada seorang pengusaha sukses, dia bos kayu kayak gitu, bos kayu waktu itu. Anaknya itu anak laki satu-satunya. Ibunya itu sayangnya berlebihan, tidak kira-kira. Apa aja diminta, apapun yang diminta dikasih. Bahkan kalau ibunya pergi mesti ngasih hadiah itu. Dalam dulu belum ada internet, adanya videonya zaman itu. Video pakai apa? Video kaset itu zaman dulu. Ibunya kalau pergi kemana pasti ngasih hadiah film video untuk anaknya itu. Bukan video kotor, bukan video film macam-macam. Anak dimanja, kamar sendiri. Waktu itu baru dibelikan mobil. Tahun itu, zaman itu. Suatu ketika naik mobil sama ayahnya, ngelewat pondok, ngomong, "Bah, itu apa sih, Bah?" "Pondok." "Bah, di pondok tuh enak sih, Bah." Abahnya bingung ngomong, ayahnya ngomong, "Masa pondok tuh bilang enak?" Terus gimana? Bilang nggak enak juga? Ya enak nggak enak gitu, ceritanya gitu. Enak, ya nggak enak. Sudah, omongan itu dianggap sudah angin lalu. Sampai di rumah, sang anak itu ngomong, "Bah, mondok tuh gimana sih, Bah?" Penasaran anak. Besok paginya, "Bah, saya pengen mondok, Bah." Yang benar kamu pengen mondok? Iya. Ngomong ibunya sih no problem, apapun keinginan anaknya dituruti, pengen mondok ya sudah. Abahnya tuh ya nggak terlalu percaya kalau pengen mondok. Betul pengen mondok, diantarkan, dikasih baju hanya terbatas sama tas kecil. Kenapa? Paling minggu depan atau bulan depan minta dijemput. Diantarkan bulan pertama. Ini cerita ayah ini kepada Ustadz nih. Cerita, akhirnya, "Nak, gimana, Nak?" "Enak, Bah." Enak. Bingung dia. Padahal saya tahu kalau di pondok itu kalau kamar mandi itu ngantri, yang ngantri mikrofahnya tahu. Gayungnya 1, 2, 3 sampai 7 panjang begitu. Ayahnya tahu, enak. "Ya, Bah." Seneng. Benar nih. Akhirnya kirim baju lagi. Alah paling 6 bulan berhenti. Enggak. Tetap bilang enak. Padahal di rumah manja dengan. Kisah sampai dia adalah selesai dan sukses. Kesimpulannya apa? Lihat, Nak, kalau sudah dipilih oleh Allah, biarpun di rumah katanya dimanja, dia di pondok dengan keadaan apapun dia tetap bisa kerasan. Ya kan? Biarpun di rumah dimanja dengan kekayaan. Begitu sebaliknya, di rumah itu air susah, makan susah, nyamuk banyak, klosetnya kayak begitu tadi. Ternyata bayangkan di pondok gak kerasan. Kenapa? Karena tidak dipilih oleh Allah. Makanya kalian syukur. Kalau ada yang gak kerasan dan sebagainya, banyak istighfar. Jangan sampai kamu mau dibohongi setan. Urusan kangen rumah, semua kangen. Buya mondok lama di Yaman, tetap kangen rumah. Telepon Abah Umi masih nangis biasa. Cuman kalau suruh pulang ya nggak mau, kan begitu. Itulah, Nak. Jadi maksudnya syukuri nikmat ini. Ini nikmat. Kalau kamu yang tidak syukuri, naudzubillah, dicabut oleh Allah. Tiba-tiba kalian keluar dari tempat yang mulia ini. Jadi nggak pandang. Dan hari ini pun ada kita temukan di pondok. Kita ada pondok, ada orang rumahnya, duitnya, bahkan dia punya semuanya. Ibaratnya segalanya ada. Tapi masuk pondok kayak orang. Karena memang dipilih oleh Allah. Cuman kadang na'udzubillah, kalau sudah tidak dipilih oleh Allah, di rumahnya susah dan sebagainya, tetap saja nggak bisa mondok. Maka kalian sudah dipilih oleh Allah, maka ayo syukuri ini nikmat. Dan beruntung lagi, siapa yang beruntung untuk kalian? Orang tua kalian. Kalian menjadi sebab lahan pahala. Orang yang berjuang, yang membantu kalian. Kalau Buya sering diskusi dengan para pejuang-pejuang, kita ada pejuang, wah ini pejuang-pejuang juga nih. Kalau di Al-Bahjah sana ada pejuang yang kita buat. Pejuang itu orang cerdas, licik dalam kebaikan. Kita mondok
Kita di Yaman hampir 10 tahun. Ya kan? Dalam hitung-hitungan ternyata para pejuang itu cukup bergabung tok disebutkan oleh baginda Nabi nanti satu rombongan di akhirat. Jangan satu rombongan enak pinter banget orang-orang kaya ini. Orang kaya cukup numpang bangun rumah tatanya ikut jadi rombongan lah. Ya itulah namanya nasib. Ini yang mondok Syekh Farhan, yang mondok lama, capek itu suruh ngafal, ini suruh masih ingat sambil jalan gini. Oh, masih ingat dan. Yang bantu cukup ini pengen langsung numpang, kan enak banget nih, licik yang baik itu. Inilah yang harus kita pahami. Gara-gara kalian siapa yang beruntung? Banyak orang. Yang ikut mendukung kalian masuk hadis Nabi. Dalam hadis disebutkan, "Idza ja'akum qaumun yatlubuna al-ilma qulu marhaban marhaban biwasiyati Rasulillah." Kalau ada yang datang kepada kalian semuanya, orang menuntut ilmu, sambut marhaban marhaban. Wahai wasiatnya Rasulullah. Jadi kalian digelari Nabi dengan gelar apa? Wasiatnya Rasulullah. Maksudnya wasiat Rasulullah apa? Orang harus peduli kepada kalian. Lanjutan hadis, waqnuhum, tolong perhatikan mereka. Yang bisa memperhatikan beruntung, gurumu beruntung, orang tuamu beruntung, mengundang keberuntungan yang berjuang. Kita satu tim, sama-sama masuk surga. Saya paling tinggi surganya, enggak, bareng-bareng deh tinggi semuanya. Itu sayangnya, nuntut ilmu sampai sukses kalian. Dan salam takdim untuk orang tua kalian. Di sini sampai sukses dengan Syekh Farhan. Awas jangan sampai gampang kepencut. Basa Jawa kepencut. Terpesona dengan hal-hal yang wah, enggak, guruku sampai kapanpun. Di sana ada guru lebih masyhur, tapi sekali bukan gurumu, pegangi dulu gurumu. Orang gampang terpesona itu bahaya banget hari ini. Ini saja insyaallah. Mungkin ada yang mau tanyakan anakku semuanya yang solehah sini. Sayang. Begitu. Afwan Syekh, mau nanya, Afwan Bu Yahya, katanya Antum pernah studi di Amerika, itu alasannya kenapa? Di Amerika ada satu kampus, di situ ulamanya adalah ulama-ulama akidah kita dan kuat, dan kampus itu perlu didukung. Bukan saya ingin berpihak. Jadi orang itu dia membuat ada studi di sana, ada orang di sana memang rata-rata dari Syria, dari Syam. Orang dari Syria, dan kita diskusi ngobrol akidah kuat dan sebagainya. Termasuk itu juga ada misi dakwah di sana. Kita bukan di semacam Harvard University ya, bukan jangan. Enggak, ini adalah satu ulama-ulama yang di sana ingin berdakwah, kemudian mereka punya ilmu, membuat satu itu. Jadi memang itu kadang-kadang juga nggak enak nih, wah ini Amerika enggak, kita bukan Amerika yang diambil, orang ulama yang ada di Amerika itu. Masya Allah. Tetap ada guru-guru yang penting. Itu hanya untuk bukan itu yang dicari, nah, bukan gelar-gelar. Gelarnya kalau ditulis, enggak pernah ditulis banyak gelar-gelar. Gelar harus dicari, dan gelarnya apa? Ahli surga itu. Amin. Oh, enggak usah ini sudah. Enggak ada yang tahu dari mana kamu tahu ini. Yang lainnya enggak dikasih tahu, kok kamu tahu, disembunyikan. Enggak perlu tahu. Yang jelas dia pernah belajar sama Syekh Farhan bareng. Selesai. Ya sayang ya, gurumu. Itu hanya kita mendukung program ingin ya dikasih ijazah gitu. Ijazahnya sampai sekarang enggak tahu ijazah kita di mana Syekh Farhan. Satu kita aja ijazahnya mana pernah dipakai. Setiap kalau orang undang Buya enggak tahu ijazahnya apa gitu kan. Ilmu bukan ijazah. Termasuk gara-gara ijazah ini orang enggak serius belajar. Tamatan SMP sudah bingung pengen pindah sana. Tamatan SMA belum. Ya, sudah jangan mikir itu ya. Mau dakwah kalau Amerika ya kan. Betul, kadang-kadang memang kita ada kadang-kadang cacat mau enggak catat nih Amerika. Aduh. Ini kan ini. Katanya nanti enggak, ini ada program di sana, banyak juru dakwah. Termasuk ada program-program dakwah masjid-masjid, ada madrasah yang sudah dibangun di sana. Karena ada demokrasi, ya maksudnya yang bermanfaat bagi kaum muslimin kalau mau berjuang. Artinya semua orang berhak untuk memperjuangkan
ide-idenya di sana bebas, dan itu perlu didukung di sana. Insya Allah jangan enggak ada Amerika ya, belajar dengan Syekh Farhan bareng sama guru ente, dengan guru-guru kita adalah Habib Salim Syatiri, Syekh Muhammad Ba'udhan, selesai. Itu aja asal. Afwan Buya Yahya, gimana cara membangkitkan semangat di saat kita malas menuntut ilmu? Subhanallah. Oh, ini pertanyaan paling hebat nih. Ini berarti pertanyaan orang ahli ilmu nanti. Ya, dengar nih. Nah, dengar nih. Masya Allah. Ada orang kerja cari duit dan sebagainya. Tujuannya baik, untuk menyenangkan ibundanya, ayahandanya. Ada orang pokoknya pengen menyenangkan ibundanya. Makanya semua anak soleh, anakku yang soleh. Siapa namanya? Amr. Ammar wal Amr. Ya Ammar. Ammar. Baik. Pokoknya gini, Ammar. Apa yang aku lakukan? Bikin senang ayah ibundaku. Selesai. Termasuk sampai nanti kalau pengen nikah pun aku harus menikah dengan orang yang menyenangkan ayah ibundaku, bukan dengan hawa nafsu. Ayah ibundaku, tanyakan abinya senangnya gimana. Itu ya. Kalau ternyata abinya senang ilmu, nikmati. Jadi waktu menuntut ilmu kalian ingin rindu ketemu Rasulullah ini. Jadi nikmat. Jadi menuntut ilmu jangan mengingat hafalannya, ya Allah setelah nanti sama Syekh Farhan dipukul anak. Wah, bukan gitu, bukan itu nak. Jadi kalau mondok adalah apa yang aku hasilkan dari aku belajar nanti. Ya. Menyenangkan orang tua. Indahnya. Hidup berkah itu adalah bagaimana kita bisa menyenangkan orang tua. Kemudian saat tinggal di pondok kan aman, lingkungan aman. Waduh, akhlak semakin baik. Wah, orang tuamu dapat pahala banyak, senang. Kalau sudah senang, berkah hidupmu. Itu. Jadi kalau kamu mikir terus agar orang tua senang dan sebagainya, beres nanti, semangat belajar. Jangan mikir hafalannya nanti kayak apa, apalagi nanti kalau udah hafal dimarahi, dijejer, suruh berdiri, suruh muter lapangan dan sebagainya. Jangan itu. Jadi ibundaku senang. Makanya termasuk ini anakku yang soleh. Kalau telepon orang tua, tolong semuanya. Kalau telepon orang tua, jangan cerita yang nggak enak. Gara-gara telat makan ngomong ke orang tuanya, mama, ini telat makan belum dapat. Dipikir kamu setiap hari telat makan, nangis orang tuamu di rumah. Padahal hanya gara-gara kamu sendiri yang salah ketiduran. Ini makanya kalau ngomong ke orang tua, Masya Allah Umi, Alhamdulillah saya sudah hafal ini. Seneng terus ibundamu. Wah, ini orang hebat. Kerjaannya nyenengin ayah ibunda. Insya Allah semangat ya. Bukan calon ini kayaknya. Saya tidak percaya kalau calon santri. Sudah jadi santri kok baunya ini. Oh, sudah bukan calon ini, sudah yakin. Bismillah. Terakhir yang santriwati coba, satu pertanyaan. Fadholi. Ayo cepat. Ayo cepetan. Ayo cepetan. Ya, ayo bismillah. Hebat berani nanya ini belum. Enggak mungkin bukan santri ini. Ini sudah berani nanya, ini hebatnya. Sip. Ayo. Belajar sama Syekh Farhan, nanti kalau melanjutkan ke mana Buya sama Syekh Farhan nganterin ente. Mau ke mana? Mau ke Hadramut mana? Ustazah disuruh cepat ya, yang mau nanya. Mana ustazahnya? Linknya nggak bisa. Apa? Siapa? Maju aja. Maju, nggak apa-apa, maju.
Pakai ini, maju. Alhamdulillah, kalau misalnya kita mondok terus kita nggak betah, padahal kita sudah berzikir, kita awal mondok sudah niatnya buat hafal Quran buat orang tua, tapi kita nggak betah, kita sudah berzikir, itu gimana cara mengatasinya? Baik, tidak betah di pondok itu semuanya anak solehah, karena bukan rumahnya. Tidak betah di pondok itu hampir semuanya karena bukan rumahnya. Coba waktu mau pulangan semalam nggak bisa tidur tuh, ngerapikan tas mau pulang, ingat dah? Nikmatnya karena menunjukkan memang di rumah adalah lebih. Cuman perbedaan antara orang dengan orang memikir masa depannya harus kalian ingat, berpikir aku tidak selamanya juga di pondok, pun nanti pada akhirnya saya juga pulang ketemu ibundaku. Lah ini memerangi hawa nafsu, dan semuanya ada anakku yang solehah, semuanya ada seperti yang kamu tanyakan itu. Cuman antara orang dengan orang bedanya memerangi. Biarpun yang katanya senyum-senyum itu, coba tiba-tiba ada kabar gembira, hari ini kamu boleh libur seminggu, seneng ya Allah. Padahal katanya paling rajin di pondok, ya kan? Sama. Cuman bedanya dia menahan. Dan ini masalah menahan hawa nafsu tuh anakku, semuanya perlu berlatih. Sebab jihad yang paling besar, jihad memerangi hawa nafsu. Itu paling penting. Jadi jangan dikit-dikit keinginan, berarti ingat. Lagi-lagi anakku, masalah pilihan itu dari Allah. Ada di pondok, kita ada pengalaman di pondok. Santri itu begitu, nangis setiap saat itu, setiap mau liburan tuh mau izin pamit, tak izinkan. Dan dia memang tidak betah. Setiap izin pamit, tak izinkan, balik lagi. Subhanallah. Mungkin izin 10 kali. Akhirnya berpikir, nah kamu itu dipilih oleh Allah, padahal kamu sudah tak izinkan 10 kali pulang, tapi tetap balik lagi ke pondok. Cuman bedanya nak, yang lain di pondok tuh enak, ente susah, berarti dengan susahnya ente pahala ente double. Makanya pahalanya yang susah, itu pahalanya double itu. Sudah tidak kerasan tapi tetap bertahan di pondok. Cuman capek, makanya pandailah menghibur diri biar tidak capek tadi. Kalau Anda tidak kerasa nangis, pengen pulang, di sini balik lagi. Di sini liburan, bukan di sini seenaknya. Liburan tuh pamit, boyong sekalian. Anak pintar, anak cerdas ya. Jadi tidak mau melanggar gurunya. Buya, saya mau pamit, boyong sekalian. Oleh silakan. Nongol lagi pas liburan selesai. Loh, nggak jadi, iya, bingung. Di pondok nggak betah lagi, capek. Cuman dia tetap dipilih oleh Allah, biarpun dia nggak kerasan, capek, tetap nggak bisa keluar dari pondok. Akhirnya kita berpikir, kalau memang Allah memilih, nggak ada yang bisa mengeluarkan dari pondok. Makanya hati-hati. Tiba-tiba kok gampang. Kadang-kadang ada orang senyum, tenang, tiba-tiba gampang keluar pondok. Berarti kamu sudah dicuri oleh setan. Kalian termasuk mungkin di ini yang bertanya, termasuk yang sedih. Kalian dipilih oleh Allah. Buktinya sampai hari ini kamu nggak keluar kok. Buktinya ini nggak keluar sampai hari ini. Biarpun nggak kerasan, nggak, tapi tetap dipilih oleh Allah. Cuman berat. Maka jalan hidup jangan berat, hibur diri. Bagaimana caranya agar senang di pondok. Termasuk hari ini berita. Biasanya kalau begini harus sempurnakan informasi dari rumah. Kadang-kadang di rumah tuh gampang berikan informasi macam-macam. Akhirnya anak jadi gundah. Ayah mati dikabari. Acara ini kabari. Ini juga termasuk. Jadi ada kadang-kadang kalau ada anak begitu harus kita pelajari ada apa di situ. Padahal anaknya tuh kayak begini. Ini kan pertanyaan anak yang sebenarnya pengen di pondok, bener. Cuman kadang ada berita informasi yang tidak seharusnya. Kakaknya mau kadang-kadang mau pergi ke pantai atau pergi ini, sekarang mau ke resto ini, ngomong sama anaknya, oh saya tidak diajak, oh ini termasuk merusak. Ini harus ada kekompakan, jadi orang tua harus dididik juga. Harus dididik juga. Tapi insya Allah yang bertanya ini biarpun masih gundah, ketahuilah masih dipilih oleh Allah. Nah kemudian setelah itu perbanyak zikir dan sholawat harus itu untuk ditenangkan hatinya. Di saat hati mulai gundah langsung ingat Allah dan sholawatan atau berzikir ala bidzikrillah tatmainnul, terus sampai terus begitu. Jangan dituruti dengan berkerudahi, pulang, enggak, langsung dialihkan. Ya, insyaallah solehah, jangan khawatir. Cukup.
At-tullab wat talibat, Masya Allah, semuanya menginginkan yang lebih dari Buya. Ini luar biasa, apa yang beliau sampaikan ini luar biasa. Jadi kalau bisa ditambah, ditambah. Tapi gimana dengan acara yang di Malang itu? Ditunggu beliau di Malang. Ini luar biasa, luar biasa. Dan mudah-mudahan bisa ke pondok ini lagi. Jadi Buya Yahya ini pondok antum juga. Kita ini lulusan satu madrasah, satu jamiah, satu guru, sehingga tidak ada beda antara pondok Al-Bahjah dan juga pondok Darul Faruq. Ini rumah-rumah antum juga, ini pondok antum juga. Wa ahlan wa sahlan fikum fi ayyi waqt. Apalagi yang antum sampaikan ini semua berkaitan dengan tasawuf atau berkaitan dengan tazkiyah. Dan memang harus kalian fahami ya, bahwa Madrasah Hadramaut dalam arti belajar di Hadramaut, di antara keunggulan utamanya itu dalam perkara ini, dalam perkara adab, dalam perkara akhlak. Makanya kita di sini di pondok ini sangat menekankan hal ini, bahkan di situ ada poin-poinnya yang cukup berat bagi yang melanggar. Dan hakikatnya itu adalah tarbiyah, pendidikan untuk si anak itu. Di sisi lain, di sini kita juga tidak main kasar, tidak main keras kepada santri-santri kita, akan tapi dalam pendidikan kita juga serius. Walhamdulillah, Buya juga insyaallah kita melihat beliau murtah, beliau senang melihat kalian. Ini semua wajah anak-anak yang saleh, wajah anak-anak yang salihah, dan semuanya insyaallah min ahlil jannah. Mungkin yang terakhir ada sedikit tizkar atau sedikit hadiah dari pondok untuk antum Buya Yahya, dan bisa diterima dengan baik, dengan senang. Mungkin yang terakhir kita meminta dari beliau untuk ditutup dengan doa. Falyatafaddal mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala habibina sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pandang anak-anak kami dengan kasih sayang dan cinta darimu. Mereka datang ya Allah, meninggalkan keluarga mereka untuk menjadi manusia-manusia mulia. Maka kami mohon muliakan mereka dan muliakan orang tua mereka dengan mereka ya Allah. Muliakan guru-guru mereka dengan mereka. Muliakan para pejuang di tempat ini dengan mereka. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada mereka ketenangan di hati mereka di saat berada di tempat mulia ini.
Jika ada yang hatinya gundah, kami mohon malam ini hilangkan kegundahan itu, wahai Zat yang Maha Kuasa. Ganti dengan kegembiraan. Kegembiraan hanya darimu ya Allah, kebahagiaan hanya darimu ya Allah. Dan kami mohon jadikan kami dengan mereka adalah hamba-hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Hamba yang saling mencintai karenamu, jauhkan kami dari benci, dengki dan dendam di antara kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, datangkan ke tempat ini hamba-Mu yang tulus dan ikhlas, ahli surga-Mu yang bisa berjuang di tempat ini, dan jadikan kami bersama mereka. Dan kami mohon ya Allah mudahkan mereka dalam menuntut ilmu. Berikan kepada mereka ilmu yang manfaat, ilmu yang menjadi sebab keselamatan mereka di dunia dan di akhirat, keselamatan orang tua mereka di dunia dan di akhirat, keselamatan umat ini. Dan kami mohon ya Allah, berkailah pesantren ini, berkailah yang menjalankan tugas di tempat ini, berkailah yang mengajar, berkailah yang belajar, berkailah yang bekerja, berkailah yang membantu, berkailah semua yang ada hubungan dengan tempat ini. Dan kami mohon ya Allah, jangan Kau jadikan ini pertemuan terakhir bagi kami di dunia. Kami masih ingin bertemu di dunia dalam kebaikan hingga kelak bertemu di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, mudahkan urusan orang tua mereka. Ya Allah, mudahkan urusan rizki orang tua mereka ya Allah. Rizki yang halal penuh berkah untuk biaya anak-anak mereka ini ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jadikan orang tua mereka adalah orang tua yang pasrah menghantarkan putra-putrinya ke tempat ini, sehingga kebahagiaan mereka adalah di saat anak-anak berada di tempat yang mulia ini. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari kebencian, kedengkian, dendam di antara kami, dan ganti dengan cinta dari orang tua mereka. Dan kami semua yang sempit rezeki, lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, seperti Kau mudahkan kami bertemu saat ini, kami ingin kelak bertemu di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan pada kami semua husnul khotimah. Dan kami mohon jaga ya Allah guru kami Syekh Farhan dan semua yang bersamanya, jaga keluarga, jaga semuanya. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami semua husnul khotimah, mati luanda iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah amin. Al-Fatihah. Terakhir kami ucapkan kepada Buya Yahya, begitu juga kepada semua yang hadir, tamu-tamu yang hadir, jazakumullahu khaira. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala dunia akhirat, dan juga mudah-mudahan tidak ada yang bangun dari tempat ini kecuali semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Sallu ala nabi.